Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, di kemarin, siang, sore, pagi ini, siang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk beramal dalam bentuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini adalah amal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita tuh mencoba untuk ikhlas dan ikhtikhlas ya. Jadi ikhlas, kemudian mencari keikhlasan, mempertahankan keikhlasan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang bagaimanapun di dalam perjalanan kita itu ada banyak godaan ya. Banyak godaan, banyak kendala sehingga merusak amal kita. Entah dengan riya, sum'ah, ujub, apalagi sombong. Kalau riya pengen dipuji, kalau sum'ah ya pengen didengar kebaikan kita, kalau ujub ya bangga, merasa bisa berbuat, merasa bisa beramal. Baiklah sekalian, kemarin sempat saya janjikan dulu ya. Jadi ada ditampilkan di PowerPoint. Kebetulan saya tuh di Solo punya majelis ngepasi ngaji surat Hud dengan PowerPoint. Cuma kalau di Solo model ngaji ya sak tekane itu ya sak senenge sing mulang gitu. Pengen satu ayat, mau dua, mau ditambah apa ya terserah, itu begitu. Sehingga ya santai karena ikut ya sepuh-sepuh ya. Kemarin di awal pertemuan sempat saya sampaikan sebuah qaul dari Ibnul Mundir, Thalabul ilmi min afdal a'mal ba'da ada'il faraidi lintisal jahli atau juhli wa nuqsanil ilmi. Jadi mencari ilmu itu adalah seutama-utama amal sesudah ditunaikannya kefarduan, kewajiban, karena telah tersebarnya kebodohan dan berkurangnya ilmu. Jadi kita mencari ilmu ya memang dalam rangka mendapatkan pengetahuan agar kita bisa beramal tepat sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Kemudian kata Ibnu Mubarak, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahula. Jadi tidak henti-hentinya seseorang itu senantiasa dianggap berilmu. La yazal mar'u aliman ma talabal ilma, selagi dia masih mau mencari ilmu. Fa idza dhanna annahu qad alima, maka dia apabila menyangka dia sudah tahu, sudah pinter, faqad jahula atau jahila, maka sungguh dia telah menjadi bodoh. Maka kita jangan merasa sudah pinter tapi merasa bodoh terus ya, agar mau belajar. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Seseorang itu tidak disebut orang yang berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Jadi la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi aliman. Jadi kalau pengen disebut orang yang berilmu ya amalkan ilmunya gitu. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yuhtaful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala. Ilmu itu ditelepon, dipanggil dengan amal. Apabila diamalkan ya dia berilmu, bila tidak ilmunya akan pergi. Jadi ilmu diamalkan, baik berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan yang lain. Kemudian ada satu kalau orang Arab ini, tarjun najata walam tasluk masalika innas safinata la tajri 'alal yabasi. Tarjun najah, engkau itu mengharapkan keselamatan, walam tasluk masalika, namun kamu tidak menempuh jalan-jalannya. Innas safinata la tajri 'alal
Yabasi, kapal itu tidak akan berjalan di atas samudra yang kering, tanah yang kering. Kapal itu ya berlayar di lautan, gitulah sama. Kalau pengen selamat ya kamu menempuh jalan-jalan keselamatan gitu. Engkau pengen dapat hidayah ya ngaji, cari ilmu ya. Kalau tidak menempuh jalannya ya mana mungkin akan selamat. Karena kapal itu tidak mungkin berjalan di atas tanah yang kering, di atas samudra yang kering, harus di atas samudra. Kemudian di Al-Qurtubi, wa qala Mujahidun ahabbul khalqi ilallahi ta'ala a'lamuhum bima unzila. Jadi makhluk yang paling Allah cintai adalah makhluk yang paling tahu dengan apa-apa yang dia turunkan. Jadi kalau yang dia turunkan adalah kitab Allah secara Al-Quran, ya yang paling tahu dengan Quran adalah orang yang paling Allah cintai. Wa qala Al-Hasan wallahi ma anzalallahu ayatan illa ahabba an yu'lama fima unzilat wa ma ya'ni biha. Demi Allah, apa-apa yang Allah turunkan dari ayat kecuali suka kalau diketahui untuk apa dia itu diturunkan dan apa maksudnya. Bahkan kata Ikrimah di dalam kalam Allah Ta'ala, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Dari dalam bab ini, jadi kalam Allah, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, apa kata Ikrimah? Talabtu isma hadar rajuli, aku mencari tahu siapa nama orang ini, yaitu alladzi kharaja min baiti muhajiran ilallahi wa rasulihi, keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Allah nyebut man gitu. Dan barang siapa yang keluar, ini siapa ini man ini? Apa kata Ikrimah? Saya mencarinya arba asyrata sanatan, 14 tahun. Masya Allah. Hatta wajatuhu, sampai saya mendapatkannya. Qala Ibnu Abdul Bar huwa Zamrah ibnu Habibin. Jadi orang-orang dahulu tidak terima dengan hal yang mubham, yang samar, tidak terima. Sopo itu cari gitu. Nanti 14 tahun ya. Subhanallah. Itu di Al-Qurtubi, nanti dibuka di sana. Kemudian waqala Yusuf bin Muawiyah matalul ladzina yaqra'una al-Qur'an wa hum la ya'lamuna tafsirahu kama qaumin jahum kitabun min malikhim lailan balaysa indahum misbahun. Permisalan orang-orang yang baca Al-Qur'an namun tidak tahu tafsirnya seperti satu kaum yang datang satu surat dari raja mereka malam hari namun mereka tidak punya lampu. Terus gimana? Berasa macam tidak punya lampu gitu ya. Berarti mau kertas tok. Wa mathal ladzi ya'rifu tafsira kama rajulin ja'ahum bimisbahin faqra'u ma fil kitab. Permisalan orang yang tahu tafsir seperti permisalannya orang yang datang lampu lantas mereka bisa membaca surat dari raja itu. Tuh. Memang kita butuh belajar tafsir. Wa qala Abu Umar wa hamalatul Qur'an humul amilun bi ahkamihi wa halalihi wa haramihi wal amiluna bima fi. Yang dimaksud dengan hamalatul Quran, mereka adalah ala alimun bi ahkami, orang-orang yang tahu dengan hukum-hukum Al-Quran, wa halalihi wa haramihi, halalnya haramnya, wal amiluna bima fi, dan mengamalkan isi Al-Quran. Sama ini ya. Oh ya. Nggih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-Qur'an afdalu min kulli syai'in faman waqara al-Qur'an faqad waqara Allah wa man istakhaffa bil Qur'an istakhaffa bi haqqillahi ta'ala. Al-Qur'an adalah seutama-utama segala sesuatu. Maka barang siapa yang memuliakan Al-Qur'an maka sungguh telah memuliakan Allah Ta'ala, dan barang siapa yang merendahkan Al-Qur'an sungguh dia telah merendahkan, telah menghinakan hak Allah Ta'ala. Kemudian masih di Al-Qurtubi, qala Ibnu Mas'udin zawidul Qur'an wa zayyinhu bi ahsanil aswat. Jadi perbaguslah membaca Al-Qur'an dan hiasilah dia dengan suara yang bagus. Itu makanya kalau orang-orang dulu ini maca Qur'an apik-apik gitu. Nah kita kan sak-sake ya. Nanti memang butuh
Cuma kata An-Nawawi, orang kalau semakin banyak baca Al-Quran semakin dilunakkan suaranya. Maksud dilunakkan itu apa? Didengar enak itu. Makanya kalau kita bacanya sedikit ya enak itu gitu. Tapi ini bacanya banyak seperti para korek itu kan suaranya bagus-bagus ya. Masih di Al-Qurtubi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tu a'yunakum haddaha minal ibadah." Berikan mata kamu bagian dari ibadah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma haddaha minal ibadah?" Apa bagian mata dari ibadah? Sabda Nabi, qala an-nadru fil mushafi wat tafakkuru fihi wal i'tibaru inda ajabihi. Melihat kepada mushaf, memikirkan isinya dan mengambil ibrah dari keajaiban-keajaiban Al-Quran. Tapi hadis ini maudhu ya di Al-Qurtubi. Saya cari di silsilah hadis dhaifah wal maudhu'ah, hadisnya maudhu. Tapi hadis ya di dalam kitab Al-Qurtubi dinukilkan hadis ini. Jadi kata Rasulullah, berikan bagian ibadah kepada mata kamu. Apa bagian ibadahnya itu? Melihat di dalam mushaf, memikirkan isinya dan mengambil ibrah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Warwa makhulun an Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran nadharon. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Quran dengan melihat. Ning hadisnya dhaif tuh. Paling tidak kita pernah membaca hadis ini. Makanya ulama kan beda pendapat, utama mana membaca Al-Quran dengan melihat, dengan membaca Al-Quran hafalan min dhahril ghaib. Nah, gitu. Utama mana itu? Ya tetap tidak sama, nggak beda pendapat. Yang satu ya utama dengan membaca. Soalnya apa? Dengan membaca itu mata, telinga, lisan semuanya beribadah. Tapi ini apalan, matanya tidak melihat, cuma lisan dan telinga saja, itu begitu. Kan dibantah loh. Tapi kan apa kan bola-bali macane, berulang kali bacanya gitu. Walhasil ya monggo kita yang penting membaca Al-Quran. Setiap hari harus membaca Al-Quran. Kenapa? Dari hadis maudhu tadi, apa itu? Hadduha minal ibadah, bagian ibadah bagi mata kita. Quran Hud, surat Hud, cuma ini dari awal saya ringkas ya, tidak usah saja ini kesuwen. Ini soalnya kita sudah sampai di ayat ini saja ya. Nanti kalau turah kita kembali ke depan tidak apa-apa. Nah, jadi kalau model saya desain begitu, saya tampilkan apa ayatnya, terjemahnya, terus tafsirnya. Ini di sofa tafsir, kemudian di kitab-kitab yang lainnya, mau Qurtubi, mau Ibnu Katsir. Mengkarpe gurunya kan ya, sak gurunya, sak gurunya. Cuma memang mencoba memperkenalkan kepada orang banyak. Kitab tafsir itu banyak. Dan kalau kita pengen tahu Al-Quran, ya buka kitab tafsir gitu ya. Buka kitab tafsir atau kita ngaji kepada orang yang pernah belajar tafsir. Jadi kalau saya sampaikan di Solo sekarang ada majelis khatam Quran 2 tahun tiap hari Sabtu. Karena apa? Karena ngaji kepada orang yang pernah belajar tafsir atau pernah membuat kitab tafsir. Jadi mencoba, dan kadang satu ayat itu ulama berbeda-beda penafsirannya, tapi kadang hanya beda tanawwu ya, hanya beda macam-macamnya saja ya. Baiklah, kita masuk ke surat Hud ayat yang ke-58. Ini satu rangkaian, ini akhir dari kisah Nabi Hud alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa'a amruna najjayna Hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh. Wa tilka 'ad
jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'da li'atin qaumi Hud. Walam maja'a, dan tatkala datang perkara kami, artinya setelah datang azab Allah, najaina Hudan walladzina amanu ma'hu bi rahmatin minna, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama beliau dengan belas kasih dari kami. Wanajainahum, dan kami selamatkan mereka min adzabin ghalid, dari siksa yang keras. Apa artinya? Tatkala telah datang azab kami kepada mereka, yaitu berupa angin yang mandul, angin yang menghancurkan, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan belas kasih kami. Artinya kami selamatkan Hud bersama orang-orang yang beriman dengan karunia kami, dengan kenikmatan dari kami kepada mereka. Kami selamatkan dari azab Allah. Itu makanya orang yang selamat dari azab Allah adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasih dari Allah Ta'ala. Dan hanya dengan belas kasih Allah, orang bisa selamat dari keburukan. Wa najainahu min adzabin ghalid, dan kami selamatkan mereka dari siksa yang keras, dari siksa yang dahsyat, yaitu angin yang menghancurkan, bahkan mampu merobohkan bangunan-bangunan yang konon masuk ke dalam hidung para musuh Allah ini, kemudian keluar dari dubur-dubur mereka, sehingga mereka seperti pokok kurma yang jatuh berhamburan di atas muka bumi. Ya, itu Nabi Hud alaihissalam. Watil ka'adun, dan itulah kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam. Jahadu bi ayati rabbihim, mereka membangkang terhadap ayat-ayat pemelihara mereka. Wa asaw rusulahu, dan mereka memaksiati rasulnya. Wattaba'u, dan mereka mengikuti amra kulli jabbarin anid, setiap perkara tiap-tiap orang yang sombong dan membangkang. Itulah kaum Ad. Ini sebagai isyarat kepada kisah-kisah mereka, orang-orang yang mendustakan terhadap Nabi Hud alaihissalam. Maka gampangnya, lihatlah kepada mereka, lihatlah kepada orang-orang yang telah mengkufri Allah Ta'ala, mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala, orang-orang yang telah mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah maksiat kepada Rasulnya. Nah, kata ulama, mengapa di sini ada kata Rasul, padahal mereka hanya memaksiati seorang Rasul saja. Nah, kata ulama, jadi memaksiati seorang Rasul sama dengan memaksiati semua Rasul, karena semua Rasul itu satu seruannya, yaitu seruan tauhid, seruan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaba'u amra kulli jabbarin anidin, mereka justru mengikuti, justru mentaati tiap-tiap yang sombong, menyombongkan kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang melampaui batas, yang membangkang. Itu makanya tiap-tiap orang yang taat kepada orang-orang yang kafir, taat kepada orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau saya ngajinya bertarget ya cepet ya. Nang Solo santai, sak-sake. Buka salah satu. Wa utbi'u fi hadhi dunya la'nah, dan mereka diikuti di dunia dengan laknat. Apa itu laknat? Dijauhkan dari belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaumal qiyamah, dan juga di hari kiamat. Ala inna adan kafarabahum, ketahuilah sesungguhnya kaum Ad itu telah mengkufri Tuhan mereka. Ala bu'dali adin qaumi Hud, tawilah amat jauh kaum Ad, kaumnya Hud alaihissalam. Jadi itulah kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad,
mereka ditimpa laknat, dijauhkan dari belas kasih Allah Ta'ala di dunia dan juga di hari kiamat. Di dunia mendapat laknat, di akhirat juga mendapatkan laknat. Makna laknat itu al-ibadu min rahmatillah wa min kulli khairin, dijauhkan dari belas kasih Allah Ta'ala dan dijauhkan dari semua kebaikan. Itu maksud laknat. Makanya kita jangan gampang-gampang melaknat. Ala inna adan kafaru rabbahum, ketahuilah sesungguhnya kaum Ad mereka telah mengkufuri Tuhan mereka. Maka amat jauh kaum Ad di dalam kehancuran. Karena apa? Allah menjauhkan mereka dari keburukan, Allah hancurkan mereka gara-gara mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau di Solo saya ambilkan satu persatu gitu. Satu kalimat tuh. Bahkan dalam kitab Sahih Muslim ada sebutan tuh, lan yunajjiya ahadan minkum amaluhu, seseorang dari kamu tidak akan bisa diselamatkan oleh amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, juga tidak pula engkau wahai Rasulullah. Qala wala ana, juga tidak saya juga tidak bisa selamat gara-gara amal perbuatan saya. Illa an yadahum madaniyallahu birahmatin min, kecuali karena Allah telah meliputiku dengan belas kasih-Nya. Jadi orang kalau mendapat belas kasih Allah Ta'ala, dia baru bisa selamat. Cuma belas kasih Allah itu akan keluar, akan turun dengan amal manusia. Jadi amal tok tidak bisa, tapi tidak beramal juga tidak bisa. Maka orang harus beramal, dengan amal mengundang belas kasih Allah Ta'ala. Maka dengan amal Allah Ta'ala memberikan belas kasih, dengan belas kasih-Nya dia akan selamat. Jadi begitu. Nah, kita tidak mau beramal, tidak mungkin mengundang belas kasih Allah Ta'ala, tidak mungkin. Dan Allah pasti menyelamatkan Nabi dan para pengikutnya. Tadi mau saya hapus, saya gejek-gejek ya biar melihat semuanya, tidak apa-apa. Jadi Allah pasti menyelamatkan Nabi dan para pengikutnya. Loh, tapi buktinya kok Nabi juga diuji, kaumnya juga diuji. Iya benar, Nabi dan kaumnya juga diberi bala oleh Allah Ta'ala. Bedanya apa? Kalau bala itu tamkhison lil mu'minin, sebagai pembersih buat orang-orang yang beriman, selagi bukan itu yang diancamkan oleh Nabi gitu. Kalau diancamkan Nabi ya kehancuran, tapi Nabi kadang dapat bala, Nabi perang dilempar tombak ya kena, sahabat ya gugur, sahabat ya bukan cuma gugur, ada yang sakit, ada yang disiksa dan seterusnya. Okay. Itu akhir dari kaum Ad. Ini yang pengen saya sampaikan ini. Ini konon kaum Ad ya. Orangnya gede-gede. Iya. Tulangnya besar-besar ya. Nek disuruh ngajinya santai dia menampilkan gambar-gambar begini. Hanya sebagai bukti ini loh, orang-orang yang dulunya hebat-hebat, kekar ya. Begitu kena angin ya hancur. Hancur. Ini masih ada dalam tanah itu. Konon sisa dari kota Ubar, tempat tinggal kaum Ad, ditemukan di sebuah tempat dekat Tanjung Uman. Ini 12 meter di bawah pasir dengan penggalian. Jadi bencana badai pasir dapat menyebabkan pasir dalam jumlah yang sangat besar terkumpul dalam waktu sekejap. Gitu. Ini kaum Ad. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ani bin Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma mara bil hijri, tatkala melewati Hijr. Hijr itu tempatnya Nabi Soleh ya. La tadkhulu masakinal ladzina dzalamu anfusahum, kalian jangan masuk ke tempat orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Ila antakunu bakin, kecuali kamu dalam keadaan menangis. An yusibakum ma asobahum, khawatir menimpa kamu apa-apa yang menimpa mereka. Summa qanarosahu wa asra as-sayra hatta ihtazal wadi. Kemudian beliau menutup kepala beliau, mempercepat perjalanan sampai bisa melewati lembah itu. Gitu. Jadi makanya kalau ada tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala, kita tidak usah piknik ke sana.
Itu malah piknik, malah selfie, Masya Allah. Tidak boleh dilarang Nabi. Tapi hari ini itu malah di sana dibuat situs ya, dibuat tempat pariwisata. Barangkali niatnya agar orang ingat kepada peristiwa itu loh ya. Barangkali loh ya, mau barangkali dok ini. Boleh malah selfie ini bersama apa namanya tengkoraknya kaum Ad besar ya, gitu. Kita biar ingat. Jadi orang-orang dolim pasti dihancurkan Allah, pasti itu pasti. Okay. Walaupun tidak sekarang, mungkin besok, tidak besok mungkin lusa mungkin tahun depan, mungkin nanti akhir zaman. Okay. Kemudian di Sahih Bukhari, la tadkhulu ala aula'il mu'adzabin ila an takunu bakin fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma'asum. Sama dengan tadi, kalian jangan masuk kepada mereka orang-orang yang diadab kecuali kamu dalam keadaan menangis. Maka jika kamu tidak bisa menangis, maka jangan masuk kepada mereka. Kenapa? Khawatir menimpa kamu apa-apa yang menimpa mereka, gitu. Jadi kalau tempat-tempat yang diadab Allah, ya nek tidak bisa menangis, tidak usah masuk saja. Tidak usah masuk saja. Kenapa? Karena siksa bisa berulang. Itu Hud ayat 58 sampai ayat 60. Ini 61 sampai 63. Wa ila samud akhahum shaliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'markum fiha fastaghfiru summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Wa ila samud, dan kepada Samud ahum sholihan, kami utus saudara mereka Soleh. Qala, berkata Soleh, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah oleh kalian akan Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada buat kalian dari ilah ghairuh selainnya. Huwa ansha'akum, dia telah menumbuhkan kamu minal ardi, dari bumi. Dia telah menciptakan kamu dari bumi. Wasta'markum fiha, dan dia menjadikan kamu memakmurkan di dalamnya. Fastaghfiru, maka mintalah ampun kepada Allah. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujibun, sungguhnya Tuhanku maha dekat, maha mengijabahi, memperkenankan doa hambanya. Jadi Allah sungguh-sungguh telah mengutus kepada kaum Samud seorang nabi, yaitu Sholih alaihi salam. Jadi Sholih benar-benar telah diutus kepada kaum Samud, bukan manusia biasa, tapi nabi yang memang benar-benar diutus kepada mereka. Apa kata Nabi Sholih? Ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah yang esa, tidak ada buat kalian Tuhan selain Allah. Saya ulangi ya. Jadi seruan Nabi itu sama, mengajak orang untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita juga sama, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma mengatakan Tuhan Allah adalah satu, bukan, tapi menghadapkan manusia, menghadapkan semua orang kepada penyembahan kepada Allah Ta'ala. Menghadapkan amalan kepada Allah Ta'ala. Tidur itu ibadah, makan itu ibadah, bukan sekedar kita biar kenyang, bukan. Akhirnya wisata kuliner. Kemudian kita tidur sing penting enak, empuk, busanya sampai berapa ya? Setengah meter. Wah, Masya Allah. Kenapa? Biar menikmati hidup ya. Sampai ada seorang di mana, Medan ya, dia juara nomor 3 seprovinsi, matematika dapat 10, rata-rata pelajaran 9,5. Ketika SMA lulus, masuk di Fakultas Kedokteran Umum UI. Masya Allah. Bapaknya dokter, ibunya dokter, simbahnya dokter. Luar biasa kan. Tapi dia akhirnya pilih meninggalkan perkuliahannya. Sudah. Kenapa? Dia bilang, kalau saya tidak senang-senang sekarang, mau kapan lagi? Ya, kalau saya berkutat dengan diktat-diktat yang banyak, yang tebal-tebal ini, kapan waktu saya untuk berpacaran? Akhirnya apa? Pilih pacaran. Subhanallah, ya, pilih pacaran dulu.
Jadi orang itu begitu, dia bukan tidak tahu buruk, memang etikotnya seperti itu. Nah, kita arahkan, jangan, kamu itu hidup cuma sekali, maka gunakan untuk beribadah kepada Allah yang esa, tidak mencari pujian, tidak mencari harta, tidak mencari kekayaan duniawi, tapi arahkan duniamu, hartamu, hidupnya untuk Allah Ta'ala. Begitu. Itu maksud dari pengesaan kepada Allah Ta'ala. Malakum min ilahin ghairuh huwa ansya'akum minal ardi. Dialah zat yang telah menciptakan kamu dari bumi, Adam dari tanah, kemudian anak turunnya dari nutfah. Gitu. Kamu diciptakan Allah Ta'ala. Kamu itu hidup bukan mak bedunduk, bukan bedunduk ya. Cara Lampung apa itu? Bukan mak bedunduk, bukan mak petutuk juga bukan, tapi diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita tuh makhluk, bukan kholik. Nek kita tuh makhluk, tunduk kepada kholik. Kalau kholik maka berkuasa kepada makhluk, dan begitu. Nek kita ngaku sebagai kholik, sadar ya, sebagai makhluk, sadar sebagai makhluk, kita diciptakan oleh sang kholik, maka tunduk kepada kholik. Apa itu? Kamu saya ciptakan untuk begini gitu. Allah ciptakan manusia tidak untuk jadi dokter, tidak untuk jadi guru, tidak untuk jadi pedagang, tidak untuk jadi pejabat, tetapi boleh jadi dokter, jadi guru, jadi pengusaha, jadi pejabat, tapi dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan Allah ista'marukum fiyah, kamu telah dijadikan pemakmur di bumi ini. Memang Allah sengaja kamu diciptakan memakmurkan muka bumi ini. Tapi ya Allah, kenapa saya miskin? Nah, coba kamu terus pergi, kamu jangan-jangan banyak maksiat kepada Allah, kok malah nyala Gusti Allah. Loh, kamu tuh miskin gara-gara perbuatan kamu sendiri kok. Kamu salahnya suka bersumpah, dodolan ya. Kamu jualan sumpah-sumpah demi Allah, ya Allah hilangkan barokah dagangan kamu gitu. Coba kamu yang benar, kamu sedekah, kamu minta pasrah kepada Allah Ta'ala. Maka fastaghfiru, mintalah ampun kepada Allah. Minta ampun dari kesyirikan, kemudian kembali kepada Allah Ta'ala, kembali taat kepada Allah Ta'ala. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Tuhanku itu dekat dan maha mengijabahi. Apa maknanya? Allah dekat belas kasihnya, Allah mengijabahi doa manusia. Sampai ada ulama yang gini, ya man qala wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi Allahumma inni atu'uka ya Allah gitu. Jadi mengutip kalimat Allah, ya Allah, zat yang telah mengucapkan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat, engkau telah mengatakan begini Allah, maka kabulkan permohonan kami ya Allah. Oh gitu. Allahumma inni as'aluka bil asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, kan gitu kan. Jadi menyitir perkataan Allah sendiri, wahidat yang telah mengucapkan Allahus samad alladzi lam yalid wa lam sekarang saya Allah minta tolong kepada engkau, dan seterusnya. Kenapa? Allah itu dekat dan mujib. Inna rabbi qaribun mujibun. Allah dekat, Allah mengijabahi doa. Kita jangan khawatir, kita minta kepada Allah Ta'ala. Loh, saya sudah doa lama Ustaz, sudah doa 3 tahun, kurang setahun barangkali. Enak ngomongnya. Kurang setahun barangkali. Sudah 4 tahun, kurang 2 hari barangkali. Sudah 2 hari, tambah 2 hari lagi. Sudah tambah 5 hari lagi. Sudah tambah lagi, terus lah gitu. Jangan-jangan Allah suka dengan doa-doa kamu, makanya nggak dijabahi. Allah senang dengan doa kamu itu, karena gitu kan ya. Jadi Allah itu nyuruh malaikat, malaikat tolong tuh dilihat hambaku itu yang sering berdoa padaku dengan suara yang saya senang dengan suaranya, tapi kok tiba-tiba berhenti. Malaikat koron mencari ke bumi, doa dilihat balik, ya Allah, dia bosan dengan doa-doa kepadamu. Loh, kenapa dia bosan? Oh, aku enggak bosan mendengarnya kok. Gitu kira-kira. Jadi kita belum dijawab, bukan Allah enggak tahu, bukan. Allah senang dengan doa kita. Mungkin kalimat-kalimat kita baik gitu. Atau barangkali Allah Maha tahu. Nanti kalau kamu doa tak ijabahi,
kamu tidak mau doa kepadaku, atau kalau tak ijabah kamu jadi menyimpang dariku. Lah wong kowe biasanya melarat, kamu biasanya miskin, melarat, bisa tahajud, makannya jarang makan, perut kamu kempis, sehingga karena jarang makan bangunnya bisa malam bisa bangun, bisa tahajud. Sekarang begitu kamu gampang makan terus, akhirnya kamu nggak pernah tahajud, kan gitu. Jangan-jangan begitu. Coba hari ini kita misalkan mak petutuk, mak petutuk balik bahasanya Lampung ngomong. Tiba-tiba kita masing-masing pulang bawa satu karung isinya Soekarno Hatta semuanya. Gimana? Ke depan masih ngaji enggak kira-kira ya? Gue jadi spray kabeh. Nah, sudah dapat dosa ngaji gitu. Jangan-jangan sudah tidak mau ke masjid lagi. Na'udzubillah min syarri dzalik ya. Sudah cukup. Atau jangan-jangan jadi kreatif. Ini para bapaknya barangkali, wah masya Allah, punya duit sak karung, nikah lagi jangan-jangan gitu. Atau yang lainnya, subhanallah ya. Makanya khusnudon kepada Allah Ta'ala gitu. Kita diberi miskin, diberi nek cara Jawa cumpen. Apa cumpen itu? Cumpen cepet pas-pasan gitu loh. Pas-pasan banget. Istilahnya makmi senang kemis. Nah, gitu loh. Itu pas banget. Orang pas pengen makan bisa makan, pas pengen beli mobil bukan begitu. Pas pengen umroh bisa umroh bukan. Jadi pas-pasan banget itu. Ya Allah, masaknya cuma nasi sama sayur, tidak bisa punya lauk, ya Allah. Cuma kenapa kok tiap hari ngesop terus paling gampang ya. Banyu sak manci, water jitok ya. Cilik-cilik banget. Ati diupek-upek karo entongnya lah nemu. Kenapa? Ya kamu memang dibuat Allah begitu, biar bersyukur pada Allah Ta'ala. Lawang Nabi saja 2 bulan berturut-turut makan kurma dan air putih bisa hidup kok. Aisyah, ya Aisyah, saya tuh lewat rumah Nabi hilal tanggal 1, 2 bulan berturut-turut lewat rumah Nabi tapi tidak melihat asap mengepul dari rumah kamu. Kaifa ta'isyun, bagaimana kamu hidup? Pratau masak apa urip? Ya urip bi aswadain, dengan 2 hitam, ma wa tamar, air putih dan korma, 2 bulan berturut-turut dan tidak beri-beri kok. Hidup kok. Kita baru sedina sego tempe wis ngomyang bae. Tempe itu nikmat dong di Denmark, tempe belinya di apotek kok terbatas kok. Iya kan? Dan terus masuk ke Denmark, ke Eropa itu beli kang tempe, beli tempe di apotek. Tempe bagian dari obat, terbatas belinya itu. Kita langkahnya tempe terus rapopo. Alhamdulillah kita bisa makan. Coba dicabut kenikmatan gigi yang sehat itu. Apa kata kita? Alhamdulillah masih bisa minum gitu kan? Kita katanya baru punya sandal batin, ya Allah, kapan tikus sepatu? Kamu ndak tahu sandal itu diimpikan oleh orang-orang yang tidak punya kaki, iya enggak? Udah kamat mimpi, ya Allah, andai kata saya punya sandal, ya Allah, sing diparingi sandal bosen kalau sandal. Subhanallah. Itu. Maka minta kepada Allah Ta'ala. Qaulu, mereka berkata, ya Salihu, wahai Saleh, qad kunta fina marjuwan, qad kunta, sungguh adalah engkau fina, di kalangan kami, marjuwan, orang yang diharap-harapkan, qabla hada, sebelum ini. Atanhana, apakah engkau mencegah kami, anak Buddha, bahwa kami ini menyembah ma ya'budu abauna, apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Kata-kata bapak, aba itu bisa ibu ya, artinya nenek moyang, bisa bapak, bisa ibu. Apa buktinya? Likuli apa? Likuli wahidin min humas sudusu itu. Fali abawaihi likuli wahidin min humas sudus. Maka tiap-tiap 2 bapak itu 1/6. Maksudnya apa? Bapak dan ibu gitu loh. Maka aba itu bisa bermakna ibu. Maka aba di sini nenek moyang siapa? Ya bapak-bapak saya, ya ibu-ibu saya. Wa innana, dan sungguhnya kami lafi syakin, sungguh di dalam keraguan, mimma tad'auna ilaihi,
muribin, dari apa-apa yang kamu suruh kami kepadanya dalam keadaan ragu-ragu. Kami ragu-ragu. Ini saya kutipkan terjemahan Depak biar bisa tahu bandingannya ya. Mereka mengatakan, hei Soleh, kamu dulu itu adalah orang yang kami harap-harapkan agar jadi pemimpin kami, gitu. Lah kok malah kamu menyampaikan seperti itu? Kami telah memutuskan harapan kami kepada kamu gara-gara kamu mengajak kami untuk menyembah Allah Tuhan yang satu. Atanhana anak budama ya'budu abauna. Apakah engkau akan mencegah kami supaya kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Lah apa kamu menahan kami, mencegah kami menyembah patung-patung itu, wahai Soleh? Lawang kamu dulu kami harap-harapkan jadi pemuda harapan umat zaman sekarang ya, pemuda harapan bangsa kalau mengikuti jalan kami. Lah kok malah kamu membawa Islam itu bagaimana? Gitu kan? Sama itu dengan kita sekarang. Kita punya pemimpin, andai kata dia tidak mengikuti kemauan banyak orang, dia akan dilempar banyak orang, gitu. Kita di kampung, orang biasa, ramudang Quran, tidak tahu Quran, tidak pernah ngaji, dianggap tanda petik, ya kebanyakan orang. Begitu kita bawa Al-Quran, begitu kita bawa Islam, kita dilemparkan oleh banyak orang. Karena apa? Sejarah akan berulang. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang dianggap hebat, orang-orang yang punya kans jadi pemimpin, manakala mereka kemudian tidak membawa kepada tanda petik yang mereka bawa, justru membawa kebenaran, akan dilemparkan oleh umat sendiri. Sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi muribin. Sungguh-sungguh kami di dalam keraguan terhadap yang kamu seru. Kami ragu-ragu dengan yang apa yang kamu seru. Karena apa? Mereka orang-orang duniawi. Iman kepada Allah, iman kepada kitab itu iman kepada keyakinan, iman berdasar keyakinan. Itu ada salah seorang murid saya, sudah saya sampaikan belum ya, lupa, punya ceritain. Tiba-tiba bilang gini, Pak, saya kok merasa skeptis Pak ya terhadap Allah. Apa skeptis itu? Tahu nggak skeptis itu? Pak, saya kok skeptis ya kepada Allah. Saya tuh ragu, saya tuh kecewa kepada Allah. Kalau dulu ketika Musa alaihissalam minta agar Allah menampakkan dirinya, kemudian menampakkan sampai gunung jatuh atau hancur itu, kan Allah mampu dengan ukuran tertentu menampakkan kepada manusia sehingga gunung-gunung tidak hancur, kan bisa. Nah, masa Allah kan menampakkan wujud Asia kan hancur semuanya? Gimana jawabannya itu? Saya ragu saya kecewa dengan Allah. Mbok biar gampang Allah tampakkan, kita beriman semuanya gitu loh Pak. Masa menampakkan kok remuk kabeh ngono kuwi. Saya jawab, saya tanya, nanti kalau Allah menampakkan diri, apakah orang pasti beriman kepadanya? Ada jaminan? Ya enggak sih Pak. Enteh banget ya enggak sih Pak. Loh, lantas kalau enggak, buat apa Allah menampakkan diri? Karena apa? Agama dibangun dengan kegaiban, iman kepada barang yang gaib. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada barang yang gaib. Kalau kamu iman kepada yang gaib, iman kepada Allah, iman kepada kitab, kepada surga, neraka, selesai. Kalau kamu tidak iman, yuk kamu tidak akan beriman. Tapi mbok ya yang logis gitu loh Pak. Logis piye karepmu? Terus saya kasih hadis maudhu ya. Terus percaya itu kan? Itulah hadis maudhu yang nek di Ibnu Katsir kitab saya itu di bagian belakang ya. Jadi tentang apa hadis nanti di hari kiamat itu intinya semua sudah neraka, sudah surga. Tapi ada 4 oknum yang tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Masih ingat ya? 1, orang yang mati ketika anak-anak tidak tahu kebenaran. 2, orang yang gila mati, dia belum tahu kebenaran. 3, orang yang jompo pikun belum tahu kebenaran. Yang keempat, orang yang cacat,
yang tuli sehingga tidak mendengar kebenaran. Nah, di hadapan Allah ketika Allah nyuruh masuk surga apa neraka, mereka tidak mau ya protes. Kami belum pernah diuji ya Allah. Loh, terus bagaimana? Yang minta diuji pokoknya tidak bisa. Saya punya sunatullah. Ini adalah darul jaza, bukan darul amal. Ini adalah tempat mendapat balasan, bukan tempat beramal. Tapi ya Allah, di mana keadilanmu? Kami belum diuji ya Allah. Kami belum pernah mendapat ujian. Ketika saya mati, terus coba menyampaikan alasannya. Terus gimana mau? Minta diuji ya Allah. Benar? Benar ya Allah. Kamu sanggup? Sanggup ya Allah. Tidak akan ingkar? Tidak ya Allah. Tidak akan kafir? Tidak ya Allah. Akan taat? Taat ya Allah. Benar. Sungguh ya Allah. Baik. Sekarang kerjakan satu perintah saya. Sudah pernah belum itu? Belum pernah? Oh ya. Kerjakan satu ujian saya. Apa ya Allah? Masuk ke dalam neraka jahanam. Siap ya Allah. Wah, masuk. Sampai di pinggir jurang mau terjun, mereka berpandangan. Nah, Masya Allah kok juga masuk neraka. Ini bukan ujian ini. Namanya penjerumusan. Tidak benar Allah ini. Masa menguji masuk neraka? Mungkin bahasa kita cap opo kuwi. Mengapa kita? Tidak protes. Mereka protes. Begitu protes Allah murka itu. Begitu murka mereka minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah ampuni kami ya Allah, begini begitu sudah. Namanya manusia kan. Dan Allah masih belas kasih. Ya Allah, berikan kesempatan sekali lagi ya Allah. Benar? Kamu akan taat ya Allah. Tidak akan ingkar, tidak ya. Yakin ya Allah. Akan tunduk ya Allah. Benar? Baik. Kerjakan satu perintah saya. Kami siap ya Allah. Apa? Masuk neraka jahanam. Podo. Ora malih itu. Akhirnya betul mereka sampai di pinggir jurang neraka. Begitu mau terjun, perpandangan lagi. Ini masuk neraka nih, Allah keliru ini. Ini bukan ujian namanya nih. Ini ujian bukan begini caranya. Masya Allah. Begitu mereka protes, Allah murka, malaikat seret paksa masuk ke dalam neraka. Terus masuk ke dalam neraka. Nah, gitu. Terus di bawah hadis tadi, apa kata Rasulullah SAW? Andai kata mereka masuk ke dalam neraka, maka begitu masuk neraka berubah menjadi surga. Kenapa? Itu ujian. Jadi andai kata masuk belum berubah jadi surga, itu ujian dari Allah Ta'ala. Yang kedua, lihat, ini Allah perintah langsung kepada mereka. Itu saja mereka tidak taat, mereka ingkar, mereka kafir. Apalagi cuma aku yang manusia biasa. Udah begitu. Lah hadis ini saya sampaikan Pak Darat tadi. Gimana kamu? Cukup? Ya Pak, cukup Pak, cukup. Masya Allah. Batin saya, hadis palsu cukup. Ya emang kadang begitu, kita beri hadis begitu cukup ya wis apa-apa. Dan memang benar itu ujian dari Allah Ta'ala kok. Kaum Yahudi diperintah masuk ke dalam kota. Kamu masuk menang lah, malah idhab anta warabbuka inna hahuna qa'idun kok. Kamu saja sama Tuhan kamu berangkat, kami duduk di sini. Kamu kan nabi sama Tuhan kamu sana merangi mereka. Subhanallah. Loh, kalau kamu tuh masuk kamu akan menang kok. Belum lagi dengan wama romaita idromaita walakinallah roma kok. Sampai analisa orang sekarang ketika melihat para mujahidin Palestina bisa menembak dengan tepat itu dari Allah kok. Itu mereka itu mestinya tidak bisa ditembak dengan begitu, tapi gampang dengan tembak. 72 jam 72 mereka itu hancur kok. Subhanallah. Saya tuh istilahnya kendelnya Palestina ya. Itu nembak karo nyuting bareng loh. Dibuat videonya nyuting bleng, Masya Allah. Berarti Melayu jingkrak-jingkrak ya. Subhanallah. Itu makanya tidak nanti ada hadisnya nih. Nabi itu mendoakan Syam, termasuk ini kaitan Palestina dengan Gaza ini. Nabi doakan, Nabi berkahi. Dan mereka sebagus-bagus pasukan. Ya, nanti ada yang hadis gitu. Artinya memang orang-orang terbukti bahwa mereka itu orang pilihan. Nah, kembali ke sini, kalau mereka ragu-ragu kepada para nabi, kepada semua nabi, kepada ajaran tauhid, kita jangan ragu-ragu. Yakin, mencoba menambah keyakinan.
apa namanya? Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita masukkan ya. Jadi minta keteguhan kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi pun itu butuh keteguhan dari Allah Ta'ala. Laula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andai kata tidak kami teguhkan kamu Muhammad, ya, laula an sabbatnaka laqad kita, sungguh-sungguh hampir-hampir kamu tarkanu ilaihim syai'an qalila, kamu condong sedikit kepada mereka. Maka butuh keteguhan kepada Allah, minta kepada Allah Ta'ala. Maka kita ubah semacam doa di Al-Hujurat ya. Allahumma habib ilainal iman bazayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan Allahumma ja'alna minar rasyidin, kan gitu. Habib kan hababa ilaihim, kan habib ilal iman, cintakan iman kepada kami gitu. Kita biar cinta iman, cinta ibadah, kita ringan dalam sholat, ringan dalam baca Al-Quran dan seterusnya. Kemudian berikutnya di ayat yang ketiga ini, qala ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, apa pendapat kamu, in kuntu ala bayyinatin, jika adalah aku di atas keterangan, min rabbi, dari Tuhanku, wa atani minhu rahmatan, dan datang kepadaku rahmat darinya, faman yansuruni minallah, maka siapakah yang bisa menolongku dari Allah Ta'ala, dari adab Allah Ta'ala, in asaitu, jika aku maksiat kepadanya, fama tazidunani ghaira taksir, maka tidaklah kalian menambah kepadaku selain kerugian saja. Apa maknanya? Hei kaumku, akhbiruni, kabarkan kepadaku, jika aku di atas keterangan, di atas hujah yang jelas dari Tuhanku, dan datang belas kasih Allah kepadaku, bahwa aku diberi kenabian, diberi risalah, maka siapa yang bisa menolongku dari adab Allah jika aku memaksiatinya? Aku nabi benar, aku ini, saya mendapat belas kasih Allah, saya diberi kenabian, diberi risalah. Ini bukti dari Allah Ta'ala. Kalau saya maksiat kepada Allah, siapa yang bisa menolongku, menyelamatkan dari adab Allah? Fama tazidunani ghaira tahsil, maka tidaklah kalian itu menambah kepada kecuali cuma kerugian semata ya. Gara-gara tidak beriman kepada Allah Ta'ala, menjauhkan dari kebaikan Allah Ta'ala gitu. Maka sama, jadi gampangnya kalau ada orang mengajak kita maksiat, ya namanya mengajak kepada kerugian, mengajak kepada kehancuran. Ini saya punya Al-Quran, Al-Quran ada as-sunnah, ini adalah dua sumber kebahagiaan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah kusempurnakan kepadaku agamamu dan telah kusempurnakan nikmatku kepadamu. Maka kata ulama, tidak ada kejayaan, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan berpegang kepada Al-Quran dan sunnah gitu. Allah ngerti begitu kok. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan nikmatku kepada kamu. Apa itu? Nikmat beragama. Dengan agama yang lengkap, yang sempurna, maka dia mendapat nikmat yang sempurna. Makanya kita ngaji begini nambah semangat ya. Lamber ngaji malah tambah ngantuk. Mulih tambah hanyel, wah jan ustaz mari ngantuk. Besok kapok aku. Malah gitu, jangan-jangan ya. Kita itu, nek kita beriman, dimanapun kita berada, ketika mendapat peringatan pasti mendapat kemanfaatan, pasti itu. Ya, in nafati dzikra kok, fadzakir, in nafati, fadzakir, fa inal dzikra tanfaul mu'minin. Sebuah peringatan pasti memberikan kemanfaatan buat orang-orang yang beriman. Kita ikut khutbah Jumatan, nanti Pak Khotib menyampaikan sesuatu, kita pasti mendapat kemanfaatan. Ada kultum di masjid, apapun, siapapun yang kultum, entah bacakan tok ya, teman-teman siapa, jauh lah ya, bacakan terjemah, pasti ada manfaatnya. Kenapa? Yang dia baca adalah terjemahan sabda Nabi, Jawami'ul Kalim,
ya, itu bagian dari wahyu Allah Ta'ala, kita pasti mendapat kemanfaatan, pasti itu. Atau mungkin anak kecil apalan hadis ya, al hadisul awal seperti itu, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma. Kita teringat ya Allah, oh ya iki cah cilik apalan hadis yang jejeriku aku dielinge iki niate sing bener kan gitu, dapat manfaatan gitu. Atau yang lainnya pasti. Nah, kalau taat kepada orang-orang kafir itu menambah kerugian saja. Maka hati-hati. Nah, kalau di Solo saya berikan nih kisah berulang-ulang kisah Nabi siapakah Soleh jumlah kaum Samud. Di dalam Al-Qur'an itu kan ada pengulangan-pengulangan ya. Nah, di mabahis manak koton ya. Apa di antaranya itu? Yang pertama, bukti bahwa itulah puncak dari balaghahnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an menyampaikan kisah dengan jalan yang berbeda. Makanya ada kuatnya Al-Qur'an melemahkan yang lain. Kisah diperhatikan, jadikan pelajaran dan menunjukkan adanya tujuan yang berbeda di setiap kisah disebutkan. Ketika menyebut kisah ini di bab ini, Nabi mendapat tasliyah ya, mendapat hiburan agar kuat di dalam berdakwah. Di kali yang lainnya Allah bercerita hal yang sama, Nabi Soleh yang sama, tapi dalam bab menghadapi kaumnya. Nanti berikutnya cerita lagi sama Nabi Soleh lagi, tapi dengan bentuk yang lain untuk menampakkan azab bagi mereka, begitu kan? Jadi hebatnya Quran di situ. Dan masing-masing tidak ada yang bertabrakan. Kisahnya beda, kalimatnya beda, namun tidak saling bertabrakan. Itu hebatnya. Itu karena manak koton ya. Nanti dibuka di Mabahis fi Ulumil Quran ya. Maka masih di alamat di manak koton di Mabahis ya. Wal qasas fil Quran salah satu anwa. Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Tapi saya balik 3, 2, 1 karena yang satu akan saya, kalau yang di majelis saya perpanjang. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kejadian Nabi dakwah dimusuhi lempari batu, Nabi kisahkan ketika Nabi ini dimusuhi kaumnya, gitu kan? Tasliyah, Muhammad, kamu ndak apa-apa, ijek bejo kowe mau dibalangke lho. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi lo dimusuhi, kamu ndak apa-apa. Masih penak kamu, tasliyah, hiburan ya. Kamu Nabi jangan khawatir, kamu dapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Ingat Musa alaihissalam ketika dikejar sama Fir'aun dengan tentaranya sampai Laut Merah, dibantu, tak bantu, kamu pasti saya bantu, jangan khawatir. Kan tasliyah kan, keyakinan itu. Nabi Nabi diwira wis bunga-bunga bian-bian. Nabi kita dari Nabi Musa lari bersama kaum pinggir pantai. Hei Musa, gimana kita kecekel? Piye yo bingung aku, mbah ora ngerti aku. Wis pasrah wae lah. Tapi Musa tidak. Lah, inna ma'a rabbis sayahdini. Allah bersamaku dan dia pasti memberikan petunjuk kepadaku. Yakinnya begitu. Luar biasa. Kemudian kisah Qur'ani berkaitan dengan hadis-hadis ya, kejadian-kejadian yang ada kaitan dengan manusia ya. Kemudian kalau Nabi ya mengandung ini dakwah kepada kaum mereka berkaitan dengan mukjizat yang Allah kuatkan mereka dengannya. Kedudukan kaum yang membangkang, ada marhalah-marhalah dakwah, ada tingkatan-tingkatan dakwah. Akibat orang beriman, orang mendustakan kisah Nabi Nuh dan seterusnya. Itu kan tujuan Allah menceritakan kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Itu pun cuma 25 nabi. Padahal kita punya 120-an ribu nabi. Gitu. Kita apa enggak nama-nama 25 nabi itu? Berapa lagi Musa, Ibrahim, Isa, Nimim ya. Ada 25 nabi. 25 nabi Allah ceritakan dalam Al-Quran, akhirnya wujud 30 juz Al-Quran. Lah kalau 120 ribu nabi semua dinukilkan dalam Quran, berapa ribu juz Al-Quran? Lah 30 juz kata merong tahun pisan. 30 juz itu. Kita bener masa sak rukuk tok toh? Sak rukuk sehalaman, sehari 1 halaman. Kita punya Quran 100 halaman. Setahun punjul kata Quran itu
Itu 30 juz, 25 nabi. Lah kok 120.000 nabi? Oh Masya Allah. Pelajaran tafsir khatam 10 tahun ya. Tafsir apa training tafsir Al-Quran 10 tahun khatam. Ra mulai beringosan kabeh. Masya Allah, subhanallah ya. Maka Allah punya kehendak dengan itu. Nah, siapakah Nabi Soleh? Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Asir bin Aram bin Iram bin San bin Nuh ya, di kaum Samud sana, di Hijr Hadramaut. Nabi-nabi lain yang dari Arab selain Nabi Soleh ada Nabi Syuaib, Nabi Hud. Ini kan cuma pengetahuan ya, sebagai tambahan saja. Diutus konon 2100 sebelum Masehi. Nah, ini kaum Samud. Nah, di ayat berikutnya ini agak saya percepat ya. Ini nanti agak panjang itu. Saya jadi pengen menampilkan gambar-gambar dulu ya. Saya jujuk ini biar apa? Jujuk gitu ya. Langsung kan saja ya. Nah, nanti ketemu dengan saya ini. Ya, saya percepat ini. Ini biar mungkin pernah tahu cuma biar tahu lagi. Sisa rumah kaum Samud yang durhaka dan isi asal Nabi Shalih alaihissalam antara zaman selatan 440 kilo dari arah utara kota Madinah, 900 dari Makkah, 1004 dari Riyadh. Dan sekarang menjadi tempat objek wisata. Ini sama ini. Tonton 4 jam melewati jalur panjang membelah gunung dan gurun bebatuan. Ini sempat saya carikan di Google Map ini. Ini Mekah ya, Mekah itu di utara, kemudian di selatan, utaranya Madinah, utara lagi Madain Soleh, kota Nabi Soleh alaihissalam. Ini 8 jam 5 menit. Tapi pakai bisnya bis Arab loh ya, bukan bis sini lama ya. Bis Arab ya, karena di sana itu Mekah Madinah cuma 6 jam tok kan. Nah, jalannya besar. Ini sampai sana 8 jam. Jadi kaum yang seperti itu yang kuat-kuat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama ya. Madain Soleh, gugusan bebatuan pasir. Tapi sayang ya, Allah berikan kelebihan kepada mereka bisa mengukir batu-batuan, tapi justru membuat sombong ya. Dan kita boleh khusnudon. Mengapa Allah sisakan tidak dihancurkan semuanya? Orang biar tahu, orang biar melihat. Ini loh bekasnya orang-orang yang dulu pernah membuat bangunan-bangunan ini. Orang-orang pernah membongkar mengerowoki bisa memahat ya, bisa membentuk rumah dengan arsitek yang mirip peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Bahkan ditemukan 132 pahatan. Ada yang rumah, bentuk pemujaan, ada makam. Itu yang ditemukan, jangan-jangan dulu lebih banyak lagi. Batu-batuan besar bisa diukir, Masya Allah ya. Dan halus, luar biasa ya. Artinya apa? Artinya kita sehebat apa manusia. Tadi pagi saya cerita di masjid Babus Salam ya, Babus Salam ya. Saya itu mendapat kiriman kiriman juara dunia binaraga itu. Badannya Masya Allah besar betul gitu loh. Saya luar biasa. Saya belum pernah melihat orang sebesar itu. Besar, tangannya, kakinya, perutnya, six pack, bukan 12 pack. Six pack kan kotak-kotak ya, bukan 12 pack dari ini kotak-kotak luar biasa. Begitu masa tua, Masya Allah, ngangkat kaki satu pun tidak bisa. Ngangkat kaki satu untuk berjalan pun tidak bisa. Subhanallah, subhanallah. Artinya apa? Kita tetap akan berkurang. Tadi bagi dibaca di salam gitu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Jadi orang yang kami tambahkan umur kepadanya akan kami kurangi penciptaannya. Pasti berkurang kekuatan pandangan matanya, berkurang kekuatan pendengaran telinganya, berkurang kekuatan badannya dan seterusnya. Gitu. Perut kita tidak kuat. Kita zaman muda dulu makan banyak bisa ya. Wah, zaman nomu makan sak kae-kae. Diundang walimah prasmanan loh, Masya Allah. Punya
bukan cuma 7 perut, 10 perut penuh. Tapi sekarang Masya Allah tidak kuat, benar-benar nggak kuat. Dulu eswa tiap hari as saja, sekarang nggak kuat, Masya Allah. Nah, kalau ingat seperti itu, sepantasnya mumpung kita masih diberi umur, kita mendekat kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Maka sama di surat Al-A'raf, wadzkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawa'akum fil ardi tattakhidun min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyutan fadzkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini soalnya kayak Netanyahu nggak pernah baca ini masalahnya. Kok baca nggak yakin kok? Ya Netanyahu, Pak Biden dan kawan-kawan nggak pernah baca kitab ini, nggak pernah baca ayat dan tidak pernah iman kepada ayat ini. Andai kata beriman tidak seperti itu. Karena apa? Mbak mereka melihat kepada para pendahulu mereka sudah mati dan tanpa bekas sama sekali. Gitu. Lah buat apa berfoya-foya berkaya-kaya ya? Gambarnya kita bilang sekarang, kita baru orang kaya, diberi harta oleh Allah Ta'ala. Nek tidak segera dimanfaatkan, tidak segera hakada wahakada, terus buat apa? Toh menjadi barang warisan, kita bagi kepada anak istri, anak suami kita, begitu. Maka mumpung bisa beramal ya. Maka sama dengan tadi yang Nabi sampaikan, janganlah kalian masuki tempat tinggal orang-orang yang dolim kecuali sambil menangis. Karena apa? Yang mereka bisa menimpa kalian. Nabi tutup kepala, kemudian percepat sampai melewati daerah itu. Kita kembali ke tafsir. Sudah selesai kan gambarnya kan? Nonton gambar ngantuk ya. Saya di atas masih ada gambar kaum Nabi Nuh alaihissalam ya. Cuma karena sudah lewat jauh tidak kita. Nah, ini kalau kita agak pelan-pelan di dalam pelajari, nanti apa namanya dibuka tafsir-tafsir yang ada ya. Kemudian di ayat yang ke-63, wa ya qaumi wahai kaumku hadhihi naqatullahi lakum, ini adalah unta Allah buat kamu sekalian, ayatan sebagai tanda, fadaruha maka biarkanlah dia takul fi ardillah, makan di buminya Allah ini, wala tamassuha bisuin, dan janganlah kalian menyentuhkan kepadanya keburukan, fayakhudakum adabun qaribun, maka tentu akan menyiksa kalian siksa yang dekat, akan mengenai kalian siksa yang dekat. Di dalam ayat ini Allah menyandarkan kata-kata nakoh kepada Allah sebagai pemuliaan. Allah muliakan unta ini karena apa? Unta ini keluar dari batu karang yang pejal dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Mengapa keluar? Mereka minta seperti itu. Mereka minta kepada mukjizat Nabi Saleh alaihissalam, dan Allah wujudkan dalam bentuk unta keluar dari batu. Masya Allah ya. Luar biasa nih. Unta keluar sebagai tanda kebenaran kenabian Saleh alaihissalam. Nah, tapi ada pesan fadaruha takul fi ardillah, biarkan dia makan dan minum di bumi Allah ya. Kamu tidak wajib untuk memberi makan dia, tapi biarkan dia untuk makan dan minum di buminya Allah Ta'ala. Plus kamu jangan mengganggu dia, jangan membuat keburukan pada. Kenapa? Kalau kamu mengganggu dia, maka fayakhudakum adabun qarib, akan menimpa kamu siksa yang segera, siksa yang dekat, yang tidak bisa diundurkan lagi. Maka jangan, biarkan. Tadi kamu minta mukjizat, minta bukti, ini saya beri bukti. Unta benar-benar keluar dari batu dan mereka melihat dengan mata kepala. Jadi bukan ini ada unta dari batu, tidak melihat, tidak mungkin. Tapi melihat dari batu keluar unta benar-benar hidup. Masya Allah ya. Itu kalau ya namanya orang dasarnya kafir. Nek dasar kafir walaupun sudah diberi tanda kebenaran keesaan Allah tetap tidak akan beriman. Itu makanya ya kita minta kepada Allah Ta'ala. Saya percepat ya.
Ini akhraja min sakhratin sama munfaridah fi nihatil hijri yaqaulaha kasibah. Jadi Allah benar-benar mengeluarkan onta dari batu karang yang kokoh, yang pejal, yang punya nama kasibah. Nah gitu. Jadi muncul betul ada tempat namanya kasibah. Ini ontanya muncul dari sana. Ya, kenapa? Agar mereka beriman. Akhrajaha min jabalin ala ma talabu ala annahum yu'minun. Agar beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah keluarkan onta, benar-benar onta dari batu sebagaimana permintaan mereka. Apakah mereka biarkan? Tidak. Fa'aqaruha, maka mereka menyembelihnya. Faqala, maka berkata Nabi Soleh, tamatta'u fi darikum salasata ayam, silahkan kalian bersenang-senang di rumah kamu 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdubin, itulah janji, itulah ancaman yang tidak akan didustakan. Kemarin minta bukti mukjizat, Allah keluarkan. Sudah diberi pesan, kamu langgar, bahkan kamu bunuh, maka tamatta'u fi darikum salasata ayam, silakan bersenang-senang di rumah kamu, di kampung kamu 3 hari, dan itu adalah janji yang tidak akan didustakan. Nah, jadi malah disembelih, mestinya dibiarkan hidup, bisa makan, bisa minum, malah disembelih, masya Allah ya. Dan tahu enggak di dalam tafsir tapi ya, siapa yang menyuruh? Seorang wanita, subhanallah, seorang wanita nyuruh kepada orang lain untuk menyembelihnya, dan ya namanya sudah mata jahat, akhirnya taat gitu. Fa'aqarah, maka mereka menyembelihnya. Berarti dipotong kakinya dengan pedang ya, sampai terbunuh. Maka tamatta'u fi diyarikum abqau fi diyarikum ta'kuluna wa tashrabuna wa tatamatta'una fil hayah salasata ayam. Silahkan makan dan minum senang-senang di rumah kamu, menikmati hidup 3 hari saja. Ya. Kenapa? Setelah 3 hari kamu dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ini saya percepat nih. Di tempatnya di sini. Nah ini. Fa'ukirat yaumal arba'a, rebonya disembelih. Fa'aqamu yaumal khamis wal jum'ah basabti. Mereka tinggal di kampung mereka hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Wa tahumul adabu yaumal ahad, dan datang siksa kepada mereka di hari Ahad. Wa inama aqamu salata ayam, mereka cuma tinggal 3 hari. Terus fasfarat alwanuhum fil yamil awal, hari pertama kan 3 hari kan, kamu 3 hari silakan bersenang-senang, silakan makan, silakan minum, silakan bersenang-senang di rumah kamu. Tapi fasfarat alwanuhum fil yamil awal, menguning wajah mereka di hari yang pertama menguning dulu. Summah marat fil yamil, kemudian memerah di hari kedua. Summaswaddat fil yamisal, kemudian menghitam di hari ketiga. Wahalaku firrabi, dan musnah binasa pada yang keempat. Allah mampu menghancurkan mereka, itu mampu. Hari pertama dibuat kuning, hari kedua dibuat merah, hari ketiga dibuat menghitam. Gitu. Kita tidak bisa bayangkan. Jadi orang-orang waktu itu apa tidak kroso, beda sama kaum Nabi Yunus alaihissalam ya. Nabi Yunus berdakwah, kemudian berhenti, kemudian pergi naik kapal, naik perahu, kemudian terjun dicaplok sama ikan paus ya. Kemudian istighfar kepada Allah. Nah, padahal Allah punya sunatullah. Satu kaum yang ada nabinya tidak mungkin diadab oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketika Nabi itu pergi, kampung itu siap diadab oleh Allah Ta'ala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kan gitu kan. Sampai kami utus, dan tidak mungkin diadab kalau kamu itu fihim, kamu ada mereka. Wa anta fihim, tidak mungkin. Kalau kamu ada di antara mereka, kamu tidak akan mengadab mereka. Ketika Rasulnya pergi, siap diadab, nampaknya kroso ya.
Kroso ini kok nampaknya janji Yunus ini benar-benar terjadi nih. Mari kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya bertobat semua kepada Allah. Siksa yang mestinya datang dicabut oleh Allah Ta'ala gitu. Maka berbalik, tidak ada satu kaum pun yang semuanya beriman kepada nabinya kecuali kaumnya Yunus alaihissalam gitu. Sampai dulu Pak, ketika Aceh digoncang tsunami itu, ketika digoncang tsunami datang sudah hancur, saya sempat telepon kepada salah seorang teman yang pernah dikirim ke Aceh ya. Saya tanya gini, Aceh mengapa diberi musibah kayak begitu? Itu musibah atau bala atau adab itu? Apakah pantas? Dia menjawab, pantas Mas. Loh kok pantas? Saya tuh ngalamin sendiri di sana itu. Di sana itu para pemuda biasa maksiat, hura-hura, mabuk-mabukan di pagi hari, di pantai dengan organ tunggal dan seterusnya. Maka pantas diadab oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Yang kedua, andai kata begitu boom ya, ada gempa, kemudian air mulai berkurang, mereka sadar, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, tsunami yang sudah datang itu Pak, balik, tidak jadi datang. Kalau merasa itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma jaa amru, tatkala datang perkara kami, najjaina sholihaw walladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna, kami selamatkan Soleh bersama orang-orang yang beriman bersama beliau dengan belas kasih dari kami, wa min khizyi yaumi idzi, dan dari kehinaan di hari itu, inna rabbaka huwal qawiyul aziz, sesungguhnya Tuhanmu dia itu zat yang maha kuat, maha gagah, maha perkasa. Jadi tatkala Allah hancurkan kaum Nabi Soleh, Allah adab mereka, Allah selamatkan Nabi Soleh bersama orang-orang yang ada bersama beliau dengan belas kasih dari Allah Ta'ala, dengan karunia agung dari Allah Ta'ala, dan dari kehinaan di hari itu. Kenapa? Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Artinya orang-orang yang mau memohon ampun kepada Allah, memohon belas kasih kepada Allah, berlindung kepada Allah, pasti diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun tidak bisa nolak dari takdir. Kita kalau takdirnya mendapat musibah, pasti mendapat musibah. Walaupun ngerapal donga, tetapi bisa jadi musibah akan dihindarkan kalau berlindung kepada Allah Ta'ala gitu. Terakhir ya, sampai 68 ini, wa akhadhal ladzina zalamu sayhatu fasbahu fi diyarihim jasimin, dan mengambil orang-orang yang dalam itu as-sayhah, suara yang keras, fasbahu, maka jadilah mereka fi diyarihim jasimin, di kampung-kampung mereka dalam keadaan jasimin, bergelimpangan. Ya, ada suara keras, mereka mati dan bergelimpangan. Jadi muncul suara dari langit yang memutus-mutus hati mereka, mereka mati semuanya, seperti burung yang jatuh bergelimpangan di tanah. Artinya apa? Di sini Allah mengadab mereka dengan suara yang keras, dan Allah mampu. Dengan suara bisa, dengan angin bisa, dengan gempa bisa, dengan air bisa. Kemudian seperti kaum Nabi Lot, Allah serok oleh malaikat Jibril ya, dengan satu sayap diangkat ke langit, dibalik, Allah yang mampu gitu. Nah, maka tadi di hari yang keempat, fi yamir rabi sihabhim famatu, mereka diberi suara keras kemudian mati semuanya. Li'anna sayhah asyah wahid ya, ini sayhah siyah sama, sayhatun wahid, suara yang keras yang satu suara gitu. Tapi keras sekali. Ini Pak cukup panjang ini. Di Solo ya pelan-pelan sih maca. Itu Nabi kaum Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini cukup ya. Ka'alam yaknofiya, terakhir, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di dalamnya. Allah ketahuilah, inna samud kafaru bahum, sesungguhnya kaum Samud itu telah mengumpuri Rabb mereka. Ala bu dan di Samud, maka ingatlah, jauhlah
bagi kaum Samud, kebinasaan buat kaum Samud ya. Seakan-akan belum pernah tinggal di kampungnya masing-masing, seakan-akan belum pernah memakmurkan tempatnya masing-masing. Kenapa? Dihancurkan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa orang-orang Samud mereka telah ingkar kepada Tuhan mereka, dan orang Samud jauh dari belas kasih Allah Ta'ala, dihancurkan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi intinya adalah bahwa orang-orang yang tidak iman kepada Allah, dijauhkan dari belas kasih Allah Ta'ala, akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang kembali kepada kita dengan anak dan istri itu, kalau kita beramal yang saya sampaikan kemarin sore, jadi amal bapak, amal ibu, barokahnya amal bapak dan ibu akan sampai kepada anak. Anak mendapatkan karunia Allah, anak mendapatkan belas kasih dari Allah Ta'ala karena berkah amal bapak dan ibunya. Sebaliknya doa dari anak akan sampai kepada bapak dan ibunya. Kita ngaji begini Pak, itu sampai kepada anak kita. Kita ngaji, kita doakan yang di Palestina sana, kita baca Quran, cuma sodako, sholat tahajud, atau cuma zikir, itu sampai kepada anak kita. Sampai kata ulama, gara-gara kamu bapak sholatnya 2 kali. Kenapa? Mudah-mudahan dengan sholat yang kau kerjakan membuat baik kehidupan kamu. Begitu. Inna sholataka sakanul lahum. Sholat kamu, doa kamu itu ketenangan bagi mereka. Jadi monggo nanti kita perbaiki lagi. Islahul amal, islahul ahwal. Perbaikan amal hasilnya adalah perbaikan keadaan. Ada WA kemarin pada saya kok sekarang malas beribadah ya, malas beribadah, malas sholat, malas tahajud. Saya jawab, 1, kamu jangan-jangan kebanyakan makan. Nomor 2, kamu jangan-jangan kebanyakan buka HP, berkutat dengan HP. Nomor 3, jangan-jangan kamu maksiat dan tidak menyadari kemaksiatan kamu. Atau jangan-jangan telah mundur amal kamu. Amal-amal yang dulu kamu kecil, teranggap sepele, yang dulu biasa kamu kerjakan, jangan-jangan sudah tidak kamu kerjakan. Atau kamu jangan-jangan tidak mengamalkan sunnah-sunnah dalam Islam. Sunnah mau tidur, yang cuma berwudu tidak kamu kerjakan, yang cuma bersiwak tidak kamu kerjakan. Atau jangan-jangan cuma amal gampang, minum dengan duduk tidak kamu amalkan. Atau jangan-jangan yang lainnya. Atau maksiat-maksiat yang sudah kadung nempel pada diri kamu. Gitu Pak ya. Terus terang kita hari ini kan dengan HP kan jadi masalah ya. Nah kita hati-hati Pak. Kita paksa lewati lah gitu, mesti lewati barang-barang maksiat itu. Jangan dilewati balik mana, jangan. Maksiat itu, gambar-gambar saro dihapuskan. Nek perlu Bapak Ibu ya, nek kita punya TikTok mengganggu, hapus TikToknya, gitu nek perlu. Wah yai ngajari anak ngaji malah TikTokan, terus jangan. Anaknya kon ngaji, ayo ngaji. Ibu bapaknya asik buka HP, alasannya cari apa berita Palestina ya. Padahal Palestina pisan sing 10 liane ya. Ini mau cari berita Palestina, setelah nomornya dibuka-buka. Anak ya meri no. Wah, penak bapak ibu ya. Lihat HP, kita suruh ngaji, apalan hadis, apalan Quran, Al-Husna. Enak banget bapak ibu kayak gitu. Mestinya bagaimana? Kita memberikan contoh. Berikan contoh, loh bapak ibu ngaji bener. Bapak ibu ngaji kita bener nih kitabnya. Dijenggotin loh. Di rumah tak balik meneh lagi. Kenapa? Amal kita memberikan berkah kepada anak-anak kita. Ngaten nggih? Baiklah, mudah-mudahan yang kita pelajari di pagi siang ini memberikan kebaikan buat kita semuanya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang tanyakan barangkali. Masih saya sisakan satu kisah Nabi Lut alaihissalam. Ini memang saya cari sebagai penambah keyakinan saja. Itu Nabi Nuh belakangan insya Allah. Nanti kapalnya bagaimana, bentuknya bagaimana. Tapi kan cuma kira-kira ada toh. Nah kira-kira kapalnya seperti ini, tingginya kayak begini. Kemudian bagaimana kisah ketika Kanaan lepas dari Nuh alaihissalam. Cukup adanya kan barangkali.
Nggih, baiklah, mudah-mudahan saya ulangi apa yang kita pelajari di kemarin siang, kemarin sore, pagi ini, siang ini memberikan kebaikan buat kita semuanya, keberkahan buat anak, istri, suami dan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansur nasran mu'azzara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.